Saat ini saya berpraktik di Apotek Kimia Farmamanyar unit bisnis Gresik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang demam dan obat-obat penurun demam. Demam sebetulnya bukan penyakit, melainkan reaksi sistem imun terhadap infeksi atau kondisi lain yang mendasarinya. Tidak hanya orang dewasa, demam dapat terjadi dan dialami mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Meskipun kadang mengkhawatirkan, sebagian besar demam terjadi akibat adanya infeksi dan akan sembuh dengan sendirinya. Apa sih sebenarnya demam itu? Gimana ceritanya tubuh dikatakan demam? Kayaknya semua orang pasti pernah mengalami demam ya? Jadi, demam atau fever adalah kondisi mekanisme pertahanan tubuh dalam melawan infeksi seperti virus flu atau infeksi bakteri radang tenggorokan. Bisa juga peradangan yang terjadi pada cedera atau karena penyakit. Dengan meningkatnya suhu tubuh di atas rata-rata, yaitu lebih dari 38 derajat Celcius, itu merupakan gejala dari penyakit yang mendasari. Nah, ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan timbulnya demam. Seperti yang pertama, infeksi. Seperti infeksi virus, bakteri, jamur, atau parasit. Yang kedua, penyakit yang menyebabkan beberapa peradangan kronis. Yang ketiga, anak yang baru menerima imunisasi seperti tetanus atau difteri. Yang keempat, efek samping dari penggunaan obat-obat tertentu. Dan yang kelima, paparan cuaca dan suhu panas yang berlebihan. Untuk mengetahui suhu tubuh seseorang, bisa menggunakan alat pengukur suhu yaitu termometer. Ada banyak jenis termometer yang beredar di pasaran Indonesia, seperti termometer digital dan termometer raksa. Suhu tubuh umumnya diukur melalui telinga, ketiak, dan dahi, tapi ketiganya kurang akurat. Mulut dan anus dinilai lebih akurat, juga dianjurkan pada bayi dan balita. Hasil yang didapatkan bervariasi, tergantung dari lokasi pengukuran suhu. Kondisi demam tinggi pada anak usia antara 6 bulan hingga 5 tahun akan mengalami kejang. Beberapa obat demam yang bisa dibeli di apotek. 1. Paracetamol. Paracetamol atau bisa juga disebut dengan acetaminophen adalah obat penurun demam sekaligus pereda nyeri. Obat ini tersedia dalam berbagai sediaan mulai dari tablet, kapsul, puyer, hingga sirup. Paracetamol aman untuk dikonsumsi oleh bayi berusia di atas 6 bulan hingga orang dewasa, tapi tentu dengan dosis yang berbeda. Anda harus ikuti instruksi dosis yang ada di kemasan dan jangan mengkonsumsi melebihi dosis yang disarankan. Pada beberapa orang, obat ini bisa menimbulkan efek samping berupa mual, muntah, susah tidur, alergi, bahkan gatal-gatal dan kemerahan. 2. Ibuprofen. Selain bisa membantu menurunkan panas, obat ini juga dapat meredakan peradangan atau inflamasi dan nyeri di tubuh. Obat ini sudah bisa dikonsumsi oleh anak berusia 6 bulan dan orang dewasa dengan dosis yang berbeda. Yang penting selalu ikuti dosis yang tertera di dalam kemasan ya. Ketiga, naproxen. Obat ini baru boleh dikonsumsi oleh anak berusia 12 tahun ke atas. Penggunaan naproxen untuk anak di bawah usia 12 tahun harus melalui konsultasi dokter terlebih dahulu. Sama seperti ibuprofen, naproxen juga merupakan obat golongan NSAID. Selain menurunkan panas, obat ini juga bisa meredakan peradangan atau inflamasi dan mengurangi rasa nyeri. Efek samping naproxen mirip dengan efek samping ibuprofen, yaitu bisa menimbulkan sakit perut, sehingga Anda disarankan untuk mengkonsumsi obat ini setelah makan. 4. Aspirin. Dibanding dengan obat penurun panas golongan NSAID lainnya, aspirin cenderung lebih keras, sehingga tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak tanpa konsultasi dokter. Obat ini hanya boleh dikonsumsi secara bebas oleh orang dewasa berusia 18 tahun ke atas. Selain sakit perut, aspirin juga berpotensi menimbulkan efek samping yang lebih serius seperti pendarahan dan tukak lambung. Sama seperti obat-obatan lainnya, aspirin juga tidak luput dari potensi alergi. Demikian seri session mengenai pengobatan demam yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tanya obat, tanya apoteker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.